Di pasar tradisional, persaingan terjadi setiap hari. Banyak penjual, produk serupa, dan harga yang sama. Inilah video pembelajaran kontekstual pasar persaingan sempurna. Selamat menyaksikan. Sasha, ya Bun, katanya mau olahraga ya? Iya nih Bun, baru siap-siap. Gimana Bun? Bunda boleh nitip ya, mampir ke pasar. Ke pasar? Aduh, Iya. udah cantik-cantik gini mampir ke pasar. Kamu Iya. mau beli apa sih, Bun? Itu beras ibu habis, nanti beli beras, telur, Ya, sama daging. beras, telur, daging. Oke. Iya. Ini uangnya. Mana uangnya? Dulu, kali dulu. Aduh. Pak, Ya, disuruh ibu beli daging. oh ya, ya mau yang mana? Harganya berapa? Yang ini 150, yang ini 130. Nggak bisa kurang, Pak. Itu udah dari sana tuh. Mbok, yang ini 130.000 aja, Pak. Nggak boleh. Itu sudah sesuai nota prosedurnya. Ada aturannya gitu, Pak. Iya, ada persatuannya. Ada persatuannya. Iya. Hmm. Jadi nggak boleh sedikit aja dikurangi. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nanti bonusnya bisa dipotongan atau digiling. Oh gitu. Nah. Tapi kalau harga tetap Tetap sama. 150.000 Iya, itu sama ya. Iya. Ya yang giling gratis. Ya udah deh Pak. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Tak keliling dulu. Kasih Iya. Pak. Lagi. Ibu Ya, mau daging beli daging. Disuruh ibu. untuk masak apa? Kayak tadi ibu pengen soto gitu Kalau yang untuk soto itu udah habis. Ini adanya Ya. cuma untuk rendang sama untuk tongseng. Ini sama. Rendang, tongseng. Ya, Ini rendang juga. rendang juga. Heeh. Harganya Ah. sama karena Berapa, harganya tinggal satu ini. Tinggal satu daging yang super. Harganya 150. Wah, lah kok sama? Memang kita kan ada paguyuban untuk menyembelih sapi itu. Jadi harga harus sama. Tempatnya penyembelihan rata-rata sama. Ada TPR itu namanya untuk tempat penyembelihan hewan. Oh gitu. Ya. Makanya tadi ke tempat bapaknya tadi ya harganya 150.000. Nah iya. Jadi harga disamakan. Bu, 130.000 kan lumayan aku bisa untuk jajan 130.000 itu 20.000. yang dagingnya yang beda Mbak. Yang daging nomor 2 namanya daging 3 yang untuk soto itu tadi. Yang nomor 2 itu 130. Kalau ini tetap harganya 150. Paling nanti kalau mbaknya mau beli, mau dipotong untuk rendang kita potongkan, itu free. Kalau mau digiling kita gilingkan. Kalau mau untuk tongseng saya potongkan. Tapi harganya tetap Tetap harga 150. 150.000. Itu harga pedagang yang rutin beli dengan pedagang ecer yang jarang beli itu sama. Ya. Bilang ibu dulu Mbak. Ibu tuh ngasihnya sih sebenarnya 150.000. Ya. Tapi kan aku pengen dapat uang sisa. 20.000 lumayan kan? Bisa Gitu buat ya, beli. minta ongkos sama bundanya. Iya. Ya, Mana ya? mana? Tapi ya Kalau udah. ya tak potong ke. Ya mau nggak mau disuruh ibu soalnya. Ya udah deh daripada aku kemana-mana harganya juga sama toh. Iya, sama. Ya wes lah, aku Sama, juga udah capek. 150. Udah kesini aja saat ini. Ya. Oke. 1 kilo? Ya. Oke, potong. Mas, ada beras cempat. Cempat ada. Harganya berapa? Harganya kalau acaranya tuh 15, Mbak. 15.000. Ya, 15.000. Bisa kurang toh? Bisa kalau ngambilnya per 5 kilo. Tapi kalau eceran Kalau acaranya sama aja. 15.000 itu. 3 kilo, 4 kilo 15.000. Ya udah Mas, coba aku tak keliling barangkali ada yang jual lebih Oh murah. ya, nggak apa-apa. Maaf ya Mas Iya, ya. sama-sama. Kasih.
Mas, Oke, Mbak. ada beras Enten yang sempat. ada. Sekilonnya berapa? Sekilonnya 15.000. 15.000. Boleh kurang nggak? Kurang oleh ya, Mbak. Nek per 5 kilo lagi oleh kurang. Waduh. Ya, kok regane ngendi-ngendi podo ya, Mas? Aku mau wis muter-muter kono ya. Beberapa pedagang podo hargane 15.000. Saiki rata-rata jan do munda ya, Mbak. Ora kur beras tok ya. Plastik ya munda, kaya lombok-lombok dan sebagainya ya main munda. Tadi kabeh pedagang podo rata-rata. Rata-rata podo. Ya, rekane mentuk turahan. Wah, nek golek murah-murah nih arang Mbak saiki. Ya wis lah, Mas, rapopo. 2 kilo wae ya. Oh iya. Sing sempat. Oke. Endoknya piro regane? Nah, endok sekilonnya 26 sekarang. 26. Oh. Kuwi ya padha karo kae wae. Waduh, Mbak. Padha ya wis Podo. diregone wis Sak mono anu lah. ya, sakmononan ya. Soalnya nek nang pasar persaingannya ketat ya, Mbak. Mundak sithik kacek 500 sih mesti pindah wong. Oh ngono. Iya. Lah aku ki saka kono-kono daripada aku kesel, makanya aku ning kene. Ternyata ya padha, tak prakteke gitu. Ya wis endoke sekilo ya, Mas ya. Karo apa maneh? Wis kuwi. Iki duitnya sisan, Mas. Tompone sik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang. Salim dulu. Bun, ini tadi udah belanjaannya tadi kan telur sama beras sama apa ini? Daging. Daging. Dapat semua. Dapat semua. Tadi toh Bun, di pasar itu Sasha kan keliling. Ya pengennya Sasha itu uang dari Bunda itu ada sisa. Tapi ternyata kok harganya pada sama ya? Heran aku, masa penjual satu sama yang lain sama? Jadi nggak dapat. Untung deh aku. Ya memang gitu, Dek, kalau di pasar. Yang kamu lihat itu adalah contoh dari pasar persaingan sempurna. Apa itu Bun? Persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna itu ya paling nyata itu di pasar tradisional tadi. Di situ itu banyak pembelinya, banyak penjualnya, harganya transparan. Pasar persaingan sempurna itu tidak ada penjual yang jadi penentu harga. Harganya terbentuk karena mekanisme pasar. Banyak penjual, banyak pembeli. Nanti kalau ada penjual yang naikin harga, pembeli tinggal pindah aja ke penjual yang lain. Tadi Masnya bilang gitu, kalau ada yang naikin pasti pembelinya geser. Iya, Gitu. betul. Ternyata gitu, persaingan sempurna. Iya. Tapi aku masih penasaran deh. Masih penasaran? Nanti coba deh ngobrol sama Pak Guru Lili. Kan nanti sore ada les. Nanti les. Coba deh, nanti tak tanya sama Pak Guru Lili. Iya. Makin penasaran aja tuh. Namanya apa tadi? Pasar persaingan sempurna. sempurna. Oke Bunda. Oke. Aku mandi dulu ya. Iya, yuk. Yuk, Bunda masak dulu. Oke. Pak Guru Lili, tadi toh waktu aku habis olahraga kan di sama Bunda itu disuruh mampir pasar Giwangan. Aku tuh disuruh beli itu ada telur, ada beras, ada daging. Terus dari lapak ke lapak itu harganya kok bisa sama ya Pak Lili? Kan aku penasaran. Tadi pulang dari pasar, saya nanya sama Bunda, katanya apa itu pasar persaingan sempurna gitu. Katanya besok kalau kuliah gitu. Ini kan aku mau kuliah besok, jadi aku penasaran sih. Kemarin kan sudah pernah dijelaskan toh pada mungkin sama Pak Guru di sekolahan, mungkin di sedikit ekonomi mungkin pengantarnya juga sudah pernah toh Mbak Sasa. Itu kalau pasarnya tadi apa namanya? Pasar persaingan sempurna ya? Iya tadi itu. Ya bagus itu pertanyaannya kalau di pasar persaingan sempurna itu. Nah, mungkin kami jelaskan sedikit ya. Nah, yang jelas kan kalau tadi di pasar Giwangan tadi kan banyak penjual, banyak pembeli, ya itu merupakan mungkin salah satu pasar yang ada di Jogja. Ini yang pasar Aga. Kalau dulu pasar besar itu pasar induk, kalau sekarang kan sudah banyak juga pasar-pasar induk yang lainnya. Nah, kenapa di sana dapat disebut pasar persaingan sempurna?
Itu karena itu tadi, mungkin Ibu tadi juga menjelaskan oh banyak pembeli, banyak penjualnya. Terus di dalam pasar itu setiap penjual itu bisa disebut sebagai price taker-nya. Apa itu artinya? Para penjual itu hanya bisa menerima harga dari pasar. Para penjual itu tidak bisa menentukan harga sendiri. Mungkin kalau Mbak Caca tadi bisa membandingkan dari penjual satu dengan yang lainnya, harganya biasanya dipatok harga yang sama. Yang banyak diminati oleh pembeli itu pastinya harganya sama. Kalau tidak, biasanya para penjual itu sudah mempunyai harga dasar sendiri. Misalnya seperti sapi, daging sapi tadi. Biasanya kalau ngambilnya di satu tempat, itu dari sana ngambilnya harganya sudah sama. Jadi mestinya dijualnya mesti ditawarkan dengan harga yang sama. Hanya saja mungkin dari para penjual itu bisa memberikan kalau diskon sulit ya, mungkin hanya pelayanannya yang lebih mungkin. Kalau misalnya kalau Mbak Caca tadi mau beli daging, itu dari penjual masih menawarkan, oh kalau nanti kami potongkan, kami iriskan, atau kami kalau mau untuk bakso nanti kami gilingkan. Itu merupakan hanya itu, kalau harganya biasanya sama kalau daging. Iya betul ya Pak Guru. Itu karena apa? Karena mereka hanya sebagai price taker. Coba saya kirimi kurva ya. Sekarang kita lihat dari sisi grafiknya terlebih dahulu. Ini kan untuk di kurva permintaan ini ada yang berbentuk garis lurus mendatar atau horizontal. Nah, maksudnya di situ bahwasanya di permintaan ini adalah permintaan elastis sempurna. Garis horizontal ini menunjukkan bahwa berapapun kualitas yang akan dijual, ini harganya tidak akan berubah. Ini yang pertama dari kurva itu. Yang kedua, nanti di kurva itu juga akan dapat menentukan berapa output optimalnya yang perusahaan dapat produksi. Jadi perusahaan akan menentukan jumlah produksinya pada titik di mana biaya marginalnya itu sama dengan pendapatan marginalnya. Itu kan ada garis yang naik MC-nya dengan yang lurus MR-nya. Nah, nanti di titik itu nanti perusahaan itu akan mendapat keuntungan yang maksimalnya. Nah, selanjutnya itu juga ada untuk di titik antara titik keseimbangan ini antara P1 dengan biaya rata-rata. Ini kan ada tahu yang di bawah ini. Nah, itu menunjukkan bahwa perusahaan nanti beroperasional pada titik efisiensi maksimal di titik itu. Walaupun perusahaan ini nanti bisa laba ataupun hanya mendapatkan ya laba sedikit lah, yang karena ini kan di titik di pasar persaingan sempurna, ya. Sehingga hanya di situ dari grafik itu ada 3 titik itu. Nah, dari itu nanti juga kita bisa melihat juga nanti di mana di dalam jangka pendek dulu ya, jangka pendek dulu. Ini jangka pendek ini akan mengalami beberapa kondisi perusahaan itu. Yang pertama, nanti akan untung. Ini apabila harganya itu di atas biaya rata-rata. Nah, itu tadi kan sudah kelihatan loh dari itu tadi. Kalau di atas itu nanti untung. Nah, namun nanti apabila seperti yang saya terangkan tadi, kalau hanya impas atau BEP ini jika harga sama dengan yang di ini tadi di biaya rata-rata ini, nah itu nanti hanya pas-pasan, hanya impas, tidak untung tidak rugi ya. Kalau rugi otomatis nanti harganya di bawah biaya rata-rata itu akan rugi. Jadi dalam jangka pendek penjual itu masih bisa untung lebih atau apa ya, kalau rugi juga mungkin bisa juga. Kalau di dalam jangka pendek, kalau perusahaannya itu nanti menjualnya sudah harganya terlalu di bawah, ini nanti bisa rugi juga ini kalau di dalam jangka pendeknya. Sedangkan di dalam jangka panjang nanti ini karena kan di pasar persaingan sempurna ini kan bebas masuk, siapa saja boleh bebas
masuk keluar di pasar itu. Sehingga jika nanti misalnya Mbak Caca itu mengetahui, wah ternyata jual produk ini, misalnya jual beras ini untungnya banyak, terus jual daging sapi untungnya banyak, pastinya nanti banyak pendatang yang masuk. Sehingga nanti apabila sudah banyak pendatang yang masuk ini, penawarannya salah satunya nanti ini akan penawarannya itu akan meningkat. Penawaran meningkat sehingga pastinya kan harga bisa turun juga. Ini kalau kita berbicara di jangka panjangnya. Akhirnya nanti kalau penawarannya meningkat, tapi kan lama-lama juga harga akan berada pada kondisi yang normal ini. Sehingga inilah persaingan yang di pasar sempurna ini memang cukup ketat ya untuk persaingannya. Ini mungkin sehingga kalau memang perusahaan akan masuk di pasar persaingan sempurna itu, yaitu tadi seperti di awal tadi kan kita juga bicara untuk pelayanannya, bagaimana memberikan pelayanan yang bagus. Yang keduanya nanti bisa efisiensi dari produksinya. Terus yang ketiga ya jelas perputaran barang-barang yang dijual di pasar persaingan sempurna itu harus bisa cepat perputarannya. Ini mungkin yang dapat kita ketahui dari pasar persaingan sempurna ini. Gitu? Iya. Oke. Sasha, ya Bun, sini deh. Ini berita ekonominya pas bahas pasar persaingan sempurna. Fenomena harga yang relatif sama pada komoditas bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional merupakan gambaran nyata di pasar persaingan sempurna. Dalam struktur pasar ini, terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang bersifat homogen, serta informasi harga yang terbuka juga transparan. Kondisi ini menyebabkan tidak ada suatu pelaku pasar pun yang mempengaruhi harga secara signifikan. Setiap pedagang hanya berperan sebagai price taker, yaitu menerima harga yang terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Akibatnya, persaingan yang terjadi bukan pada harga, melainkan pada efisiensi, pelayanan, dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam jangka pendek, pelaku usaha masih dimungkinkan memperoleh keuntungan di atas normal. Namun dalam jangka panjang, karena tidak adanya hambatan masuk pasar, keuntungan tersebut akan tergerus hanya mencapai tingkat keuntungan normal. Dan demikian apa yang kita lihat di pasar tradisional bukan sekedar aktivitas jual beli biasa, melainkan cerminan dari mekanisme ekonomi yang bekerja secara alami dan efisien. Pasar persaingan sempurna membuktikan bahwa harga terbaik bagi masyarakat terbentuk dari interaksi bebas antara penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna bukan sekedar teori dalam buku ekonomi, Tetapi realitas yang hidup di tengah masyarakat. Di mana harga pasar terbentuk dari interaksi bebas antara penjual dan pembeli. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 1. Saya Sasha dan 3 rekan kami, Romi, Lili, dan Mira, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Universitas Teknologi Yogyakarta sebagai pembuat konten edukasi ekonomi.